Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pembahasan soal-soal matematika. Kali ini kita akan membahas tentang turunan atau diferensial. Jadi yang akan kita bahas adalah rumus turunan fungsi aljabar. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah rumus turunan fungsi aljabar, yaitu jika f(x) sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x, di f aksen x ini adalah lambangan dari turunan atau diferensial, maka f aksen x sama dengan n kali a x pangkat n kurang 1. Jadi n di sini kita kalikan dengan a yang di sini, n kali a. Kemudian pangkatnya dari n kita kurangi 1 menjadi n kurang 1. Sekarang kita lihat contohnya. Carilah turunan dari fungsi berikut. Ini ada 6 buah soal, kita bahas satu persatu. Yang pertama, fx sama dengan 3x kuadrat. Nah, kita perhatikan fungsinya 3x kuadrat, berarti a kita di sini adalah 3. A3, kemudian n adalah 2, jadi A3 N2. Nah, sehingga turunannya f aksen x sama dengan n kali a, berarti 2 kali 3, 2 kali 3, jadi n di sini kalikan dengan a di sini, 2 kali 3, 2 kali 3 x pangkat n kurang 1. Jadi pangkatnya dikurangkan saja 1. Kalau 2, 2 kurang 1. Nah, sehingga dia menjadi 2 kali 3, 6. X pangkat 2 kurang 1, 1. Jadi X pangkat 1. Satunya tidak ditulis. Jadi turunan dari 3X kuadrat adalah 6X. Kita lanjutkan soal yang kedua. Fx sama dengan X pangkat 3. Nah, kalau X pangkat 3 berarti A-nya, angka di depan ini tidak tertulis, berarti angka 1. Jadi A-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 3. Sehingga F aksen X sama dengan N kali A, 3 kali 1. 3 kali 1, X pangkat 3 kurang 1. 3 kali 1, 3. X pangkat 3 dikurang 1, 2. Jadi 3X kuadrat. Jadi turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. 3 kali 1, 3. Nah, pangkatnya dikurangi 1 jadi 2. Kita lanjutkan soal nomor 3. Fx sama dengan 4X. Nah, berarti A di sini adalah 4. Sedangkan N atau pangkat dari X ini tidak tertulis, berarti 1. Sehingga N-nya 1. Maka turunannya f aksen x sama dengan 1 kali 4. 1 kali 4, x pangkat 1 kurang 1. 1 kali 4, 4. 1 kurang 1, 0. Jadi 4x pangkat 0. Nah, x pangkat 0 itu nilainya 1. Berapapun nilai x, bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sehingga 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, artinya kalau turunan dari 4x, di mana x-nya pangkat di sini 1, sama dengan angka atau koefisien di depannya ini. Jadi turunan dari 4x adalah 4, turunan dari 5x adalah 5, turunan dari min 2x adalah min 2, dan seterusnya seperti itu. Sekarang soal nomor 4. Fx sama dengan 6. Nah, sama dengan 6. Tidak ada x-nya di sini, berarti x-nya pangkat 0. Seperti yang di sini. X pangkat 0 itu kan 1. Jadi 4 itu sebenarnya 4x pangkat 0. 6 itu berarti 6x pangkat 0. Jadi A-nya sama dengan 6, N-nya sama dengan 0. Sehingga turunannya adalah 0 kali 6. 0 kali 6, x pangkat 0 dikurangi 1 sama dengan 0 pangkat min 1. Nah, 0 dikali berapapun akan tetap 0. Jadi di sini kalau dia hanya ada angka, tidak ada x-nya atau tidak ada variabelnya, maka turunannya langsung 0.
di turunan dari angka, berapapun angkanya. Turunan dari 1, 0. Turunan dari min 3, 0. Turunan dari 6, 0. Nah, seperti itu seterusnya. Sekarang kita lihat soal yang nomor 5. Nah, soal yang nomor 5 ini fungsinya terdiri dari beberapa buah suku. Nah, berbeda dengan 1 sampai 4 tadi sukunya hanya 1. Ini 6 saja, ini 4x saja, ini x pangkat 3 saja. Nah, kalau di sini digabung 2x kuadrat dikurang x ditambah 1. Nah, maka untuk mencari turunannya kita cari saja satu per satu sesuai dengan rumus yang tadi. Kita mulai dari turunan 2x kuadrat, berarti 2 kali 2, 4. X pangkat 2 dikurangi 1, 1. Berarti turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Nah, turunan dari min x. Nah, tadi kita sudah lihat kalau dia x-nya pangkat 1 atau tidak berpangkat, berarti turunannya angka di depannya atau koefisiennya. Sehingga turunan dari min x adalah min 1. Lanjutkan turunan dari 1. Nah, turunan dari angka tadi, ini contohnya turunan dari 6 adalah 0, maka turunan dari 1 adalah 0. 0 tidak kita tulis. Sehingga turunan dari 2x kuadrat kurang x tambah 1 adalah 4x dikurang 1. Kita lanjutkan yang nomor 6. Fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Nah, sama seperti nomor 5 kita turunkan satu per satu sukunya. Turunan dari 3x pangkat 3 adalah 3 kali 3, 9. X pangkat 3 kurang 1, 2. Turunan dari 2x kuadrat adalah 2 kali 2, 4. X pangkat 2 dikurangi 1, 1. Nah, pangkat 1 tidak ditulis. Turunan dari min 4x adalah min 4. Turunan dari 2 adalah 0. 0 tidak perlu kita tulis. Sehingga turunannya atau f aksen x adalah 9x kuadrat ditambah 4x dikurang 4. Nah, mudah-mudahan semuanya paham cara mencari turunan. Nah, kalau sudah bisa mencari turunan atau diferensial seperti ini sebenarnya bisa kita pakai untuk menentukan limit suatu fungsi. Nah, masih ingat waktu kita belajar limit? Nah, seperti ini, waktu kita mencari limit yang nomor 2, limit x kuadrat kurang 1 per x tambah 1. Setelah substitusi langsung menghasilkan 0 per 0. Nah, kalau menghasilkan 0 per 0 fungsinya rasional, maka kita faktorkan. Nah, kalau faktorkan masih ragu, memfaktorkannya masih ragu, kita bisa memakai turunan. Di mana di sini fungsi ini kita turunkan seperti cara yang tadi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini limit x kuadrat dikurang 1 per x tambah 1. Jadi kita cari soal ini lagi untuk x mendekati min 1. Kalau substitusi langsung hasilnya 0 per 0. Buat di sini 0 per 0. Maka di sini kita cari dengan cara turunan. Kita cari turunan dari x kuadrat. Turunan dari x kuadrat adalah 2 kali 1, 2. X pangkat 2 kurang 1, 1. Jadi 2x. Turunan dari min 1, 0. Turunan dari x adalah 1. Turunan dari 1 adalah 0. Jadi turunannya adalah 2x per 1. Nah, setelah kita turunkan, kita substitusikan lagi x-nya min 1. Sehingga 2x menjadi 2 kali min 1. Per 1 ini boleh tidak ditulis. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Nah, ternyata hasilnya sama dengan kalau kita faktorkan.
Jadi bisa dipilih mana yang lebih paham, apakah memfaktorkan atau mencari turunannya, hasilnya akan sama. Kita lihat contoh yang kedua di sini. Limit X kuadrat dikurang X kurang 6 per X kurang 3 untuk X mendekati 3. Kalau kita substitusi langsung ganti X dengan 3, maka hasilnya juga 0 per 0. Nah, oleh sebab itu ini bisa kita selesaikan dengan cara memfaktorkan atau dengan turunan. Sekarang kita cari dengan turunan. X kuadrat turunannya 2X. Min X turunannya min 1. Min 6 turunannya 0. Kemudian X turunannya 1. Min 3 turunannya 0. 0 tidak perlu kita tulis. Nah, setelah itu kita substitusi lagi X-nya dengan 3. Berarti 2X menjadi 2 kali 3 dikurang 1. 2 kali 3, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, ini soal limit seperti ini bisa kita cari dengan turunan. Hasilnya 5. Ini akan sama hasilnya seandainya kita cari dengan cara memfaktorkan. Nah, sekian dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.